Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri Lomba Gesidar 4 2024 yang saya hormati, dan para hadirin serta sahabat dai yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa keberkahan umur, kesehatan, serta taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah baginda Nabi yang memperjuangkan dan menegakkan ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman, petunjuk, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk menegakkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya petunjuk melalui mimpi-mimpinya, yang dimana mimpi Nabi Muhammad membawa suatu kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pergi ke Gua Hira untuk meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya sampai situ, Nabi Muhammad bahkan rela berperang dengan kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad dalam mensyiarkan dan menegakkan agama Islam. Sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, generasi Islami, untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan agama Islam. Lantas, bagaimana cara kita untuk melanjutkan perjuangan dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam? Kita tahu bahwa saat ini seluruh kehidupan kita sehari-hari menggunakan teknologi. Bahkan di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Segala hal yang kita lakukan sudah berbasis dengan teknologi. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan teknologi ini? Akankah kita akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan teknologi, atau sebaliknya, kita akan memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya? Tapi bagaimana jika kita tidak mengetahui cara kita memanfaatkan teknologi? Iqra dan iqra. Bacalah dan belajarlah. Cari tahu tentang teknologi, bagaimana cara kita memanfaatkannya, bagaimana cara kita supaya kita bisa menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat dari teknologi itu. Bahkan kita juga bisa menggunakan teknologi ini sebagai media dakwah kita, sebagai media menyebarluaskan ajaran agama Islam sesuai dengan syariat pedoman Al-Quran dan hadis.
Bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi untuk berdakwah? Kita bisa dengan membuat video konten kebaikan, video nasihat, ataupun kata-kata Islami yang bisa mendorong orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian kita bisa menguploadnya ke Story Instagram maupun ke Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya yang berbasis teknologi. Maka dengan itu kita bisa dikatakan sebagai generasi Islami yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk mendakwahkan dan mensyiarkan agama Islam. Karena dikatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita membuat konten tersebut, maka kita akan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Bagi diri kita bisa menambah amal jariah, sedangkan bagi orang lain akan memberikan pengetahuan yang luas tentang agama Islam. Dari yang mereka tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, marilah kita saat ini dalam menyikapi perkembangan teknologi ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena sejatinya dengan berbuat kebaikan kita akan bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Menuntut ilmu sampai ke Yaman, mendapat syafaat dari Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.